Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang mana pada siang hari ini kita kembali diberikan kesempatan berkumpul bersama ya, untuk memulai episode spesial ya. Jadi kali ini ada DRK spesial bulan kemerdekaan, ada maraton ventilator. Kalau biasanya kita maraton di jalanan begitu ya teman-teman, sekarang kita maratonnya di depan laptop atau di depan handphone. Nah, sebelum lanjut lagi-lagi saya akan berterima kasih kepada para fasilitator yang sudah dengan rela bersedia menyisipkan waktunya untuk mendukung DRK Marathon ini. Jadi nanti ada Kang Yundra dan Kang Eka yang sesaat lagi akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Kemudian selanjutnya nanti ada Teh Winnie tanggal 5 Agustus yang akan ngebahas mengenai analisa gas darah. Kemudian ada Kang Budi yang nanti tanggal 6 akan ngebahas dasar-dasar ventilator terkait dengan mode kontrol. Selanjutnya tanggal 14 Agustus ada Kang Abdul yang akan membahas tentang ventilator untuk mode SIMP. Kemudian tanggal 21 ada Teh Intan yang akan ngebahas tentang dasar ventilator terkait dengan pressure support dan CPAP. Kemudian yang terakhir akan ditutup oleh Bu Nolis dan Teh Remi yang akan ngebahas tentang suctioning. Nanti juga di sini akan dilanjut dari Gicube ya, yang akan membahas tentang ETCO2 monitoring begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat mengikuti rangkaian DRK Marathon di bulan kemerdekaan ini. Kalau maraton di jalan mah mungkin kadang-kadang bikin pusing, bikin mual, bikin leles begitu, tapi mudah-mudahan maraton ventilator mah enggak beda gitu maksudnya. Ya, TNI ada TNI masuk TNI. Ya, Kang Denny. Ya, jadi ini TNI kita punya banyak door prize selain materi yang memang luar biasa nanti numpuknya. Door prize juga tak kalah menumpuk nih dari beberapa donatur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan sebagian rezekinya untuk dijadikan sebagai door prize begitu ya TNI ya. Iya, Kang. Terus sebelum dimulai lagi-lagi kita akan memberikan semangat akan membagikan door prize TNI. Jadi acara belum dimulai, kita udah mau bagi-bagi door prize nih Teh. TNI ada kendala ya suaranya. Oke. Ya siap Kang Denny. Baik, terima kasih nih teman-teman sudah hadir. Ada berapa ribu orang ini kira-kira Kang Denny? Ada 2.000 mah TNI ada. Masya Allah. Iya, 2.000. Tapi yang baru join 40. Baik, mungkin lagi di jalan ya, mungkin lagi maraton menuju. Iya, TNI saya berulang kali menjadikan door prize, tapi tak kunjung datang, tapi sekarang beneran TNI. Beneran sekarang ada 4? Ada. Jadi ini kejutan pertama, ini bakal diberikan kepada peserta yang pertama kali gabung dan membuka kamera. Ini karena effortnya luar biasa ya. Saya mungkin ya, Kang ya. Kenapa TNI? Saya bukan. Bukan. Oh, bukan. Perasaan dari tadi semua nama doang, saya doang yang hidup, kamera nggak ada. Yo, siapa coba? Ada yang setiap kali gabung dia selalu buka kamera, ini dapat penghargaan karena mungkin effortnya luar biasa ya. Ini menandakan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat begitu ya TNI ya. Disebutin aja langsung namanya ini untuk satu orang pemenang TNI. Sebutkan saja Kang Denny. Ibu Nolis Kusnawati. Sekarang lagi off kameranya. Ibu Nolis buka. Iya, tadi baru dibuka. Bener banget Kang Denny. Jadi iya, ini satu penghargaan untuk satu peserta yang memang kelihatan niat banget membuka kamera sejak awal begitu ya. Ada Bu Nolis. Nanti dikasih hadiahnya menghubungi TNI ya. Ya, siap, anytime anywhere. Pokoknya Bu Nolis itu selalu ada tuh kan. Dia kayaknya lagi di kondangan ada lagi di jalan. Iya benar TNI. Kang Denny, ini kembali lagi ke materi nih. Ya. Yang pertama kali ini kan 30 Juli 2022 ini ada Kang Yundra sama Kang Eka. Betul. Ini tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan. Diulangi lagi ya biar teman-teman agak-agak memanas nih tentang ventilator ini.
kedua ada Kak Teh Winnie, kemudian ada Kang Budi, Kang Abdul, Kang Teh Intan, sama Bu Nolis dan Remi. Ini Bu Nolis dan Remi juga sesungguhnya teh ada sectioning dan perawatan ETT, tapi kita masih mengolah waktunya ya Kang Denny ya, karena memang ini materi yang kayaknya terlalu padat kalau dijadiin 1 bulan. Jangan khawatir yang pengen ngasih materi atau yang pengen berbagi ilmu tentang ventilator, tentang sistem respirasi, bisa disambut langsung nanti di bulan September. Jangan kehilangan momen hanya di bulan Agustus ya, teman-teman. Masih ada waktunya banyak ya. Betul, Terus jangan ini khawatir. satu lagi, karena Ya, kita memang panjang ini ya, ada beberapa ya. minggu, teman-teman nih barangkali yang mempunyai rezeki lebih ingin menyisihkan untuk door prize, Ya, siap, betul. boleh menghubungi panitia, boleh menghubungi saya ya. Atau kalau misalkan jijik berhubungan dengan saya, boleh sama Teh Eni. Ya, Atau kayaknya kalau kebanyakannya gitu ya. Iya sih, benar. Oh, nggak mungkin Kang Denny kan lagi ada kesibukan yang menyita waktu gitu ya, menyita waktu, materi, jiwa dan raga. Jadi sebaiknya nggak apa-apa ke yang ada aja lah, siapa aja yang ada di sini. Boleh dititipkan ya, insya Allah amanah, insya Allah bakal dilipat gandakan ya Teh ya. Amin. Iya, Kang Yundra sama Kang Eka gimana, udah siap kan? Gimana ini, Bang Yundra mana ya? Ini mau abang dulu atau Eka dulu Bang, atau barengan? Nggak mungkin aku barengan itu. Iya. Nggak mungkin, baik. Nggak mungkin. Bang Yundra dan Kang Eka, kalau misalkan sudah siap, PPT-nya boleh langsung ditayangkan. Artinya kalau misalkan PPT sudah tayang, kita harus segera diem dan mingkem ya, TNI ya. Ya, siap. Iya. Sebentar sebelum saya mingkem, Kang Denny, link absen udah ada belum? Link absen. Denny, saya masih belum bisa share screen loh. Oke, saya cek di sini sudah multiple partisipan. Abang kalau misalkan kesulitan boleh dikirim PPT-nya ke saya, nanti biar saya yang tayangkan, Bang. Atau mungkin Eka juga mungkin punya PPT-nya. Ya, atau Eka boleh. Nah, ini sudah masuk. Nah, sudah, Bang. Oke. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk pertanyaan boleh di kolom chat ya. Diutamakan di kolom chat ya, Mbak Eni, di kolom chat. Biar bisa langsung dikopas gitu ya. Iya. Iya. Link Zoom jangan link absen jangan lupa. Ini kayaknya DRK bulan Juli ini ada yang kedua berarti ya. Kemarin ada di Winbay ya 1 ya. Lumayan ya, lumayan sekali ilmunya. Dan lumayan buat ngisi logbook juga ya. Overlap malah Mbak. Mudah-mudahan. Kayaknya bulan depan kita penuh ya logbook penuh sama DRK ya. Ini Bang Yundra sudah mau on, Bang? Baik, sepertinya sudah siap Mbak Eni. Mari slide-nya ada, Pak. Persilakan. Oh, Kang Eka ya yang duluan ya? Slide-nya sudah ada, Pak. Sudah tampil. Oh, sudah ada, sudah muncul, Mangga. Belum slideshow kayaknya ini, Kak. Siap sebentar. Ya, saya tunggu Eka. Silakan. Terima kasih Bu Iis yang sudah on cam juga. Kayaknya Bu Iis mau dapat door prize juga ini. On cam. Ada siapa lagi Kang Denny yang udah siap ini ready? Yang nanti tidak memberikan pertanyaan insya Allah ditanya nanti ya. Iya, benar. Karena iya. memang ini Mbak Eni door prize-nya itu luar biasa banyak. Iya. Jadi mungkin salah satunya dengan cara memberikan pertanyaan dan nanti itu dapat hadiah ya. Pertanyaan yang menyangkut materi ya. Ya, yang menyangkut materi. Iya, tentu saja. Anatomi, fisiologi dan sistem pernapasan sudah ready, Bang dan Mas Kang Eka. Tenang aja Kak dan Bang. Kang Eka, ini Kang Eka duluan atau Kang Yundra duluan? Karena anatomi fisiologi, jadi anatomi dulu Pak, Eka dulu. Iya, anatomi. Oh, Eka dulu. Oh, Mangga. Siap, baik. Udah kelihatan ya? Sudah slideshow Bang, sudah siap. Mangga, kita simak bersama ya teman-teman. Silakan Eka. Sudah slideshow Pak? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya yang sudah berkenan untuk hadir di DRK hari ini. Izin untuk share
sharing kembali mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan, di mana saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah sangat expert dalam anatomi fisiologi sistem pernapasan. Mungkin di sini saya hanya sedikit share kembali atau untuk belajar bagi saya gitu ya Pak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama, izin menjelaskan mengenai anatomi sistem pernapasan. Sebelum lanjut ke anatominya, mungkin kita ke pengertiannya dulu pernapasan. Pernapasan itu adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen dan juga pengeluaran karbon dioksida. Oksigen ini sangat dibutuhkan untuk proses respirasi sel yang berasal dari atmosfer, di mana kandungan O2 di udara ini adalah 21% dari seluruh gas, di mana oksigen ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk secara terus-menerus untuk proses respirasi sel. Kemudian sistem atau organ sistem pernapasan manusia ini, Ibu mana ibu, Pak? Ibu mana ibu? Sebentar. Maaf, ada sedikit gangguan. Kemudian saya melanjutkan. Dalam organ-organ pernapasan manusia ini terdiri dari hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan juga paru-paru. Ataupun ada juga bronchiolus atau sampai dengan yang terakhir adalah alveolus. Saluran napas yang dilalui udara adalah hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan juga alveoli, di mana di dalamnya terdapat suatu sistem yang sedemikian rupa dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveoli. Terdapat juga suatu sistem pertahanan yang memungkinkan kotoran atau benda asing yang masuk dapat dikeluarkan baik melalui batuk ataupun bersin. Ini adalah gambar anatomi saluran pernapasan, di mana yang pertama terbagi menjadi dua, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan juga saluran pernapasan bagian bawah. Yang pertama, saluran bagian atas, yakni dimulai dari hidung atau nose, kemudian ada nasal cavity, kemudian ada juga mouth, ada juga dilanjutkan ke faring, epiglotis, hingga laring. Kemudian pada saluran napas bagian bawah ada trachea, kemudian paru, ataupun nanti lanjut ke bronchus dan bronchiolus serta sampai ke alveoli, di mana saluran bagian bawah juga dipengaruhi ada membran pleura, kemudian otot interkosta, dan juga diafragma. Ini gambar yang lebih jelasnya lagi dari mulai hidung, faring, epiglotis, laring, ada juga di bagian laring ada pita suara, trachea, bronkus, dan juga ada otot diafragma. Yang pertama yaitu mengenai hidung, ataupun bisa dikatakan sebutannya cavum nasi atau nares anterior, itu adalah saluran-saluran di dalam rongga hidung. Saluran-saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum. Rongga hidung dilapisi sebagai selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan bersambung dengan lapisan laring dan dengan selaput lendir sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Kemudian ada juga septum nasi, memisahkan kedua cavum nasi. Struktur ini tipis terdiri dari tulang dan juga tulang rawan yang sering membengkok ke satu sisi. Bagian-bagian hidung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah batang hidung. Ini adalah dinding depan hidung yang dibentuk oleh ossa nasalis. Kemudian yang kedua adalah cuping hidung. Bagian bawah lateral hidung dibentuk oleh tulang lawan. Dan juga yang ketiga adalah septum nasi, pembatas 2 rongga hidung. Dan yang keempat adalah cavum nasi, dinding lateral rongga hidung yang terdiri dari concha nasalis, meatus, dan juga antrum.
Ini adalah gambar hidung dan juga nasal cavity, di mana diawali dengan externa naris ataupun yang hidung bagian luar, kemudian ada konka nasal di mana terdapat atau tonjolan tulang hidung di mana terdapat 3 bagian, yaitu ada nasal konka, kemudian middle nasal konka, dan juga inferior nasal konka. Selain itu, saluran napas juga dipengaruhi oleh sinus atau rongga udara, yaitu salah satunya ada sinus frontalis, sphenoid sinus, dan juga yang lainnya atau maksilari. Dan setelah itu akan berlanjut ke nasofaring. Ini gambar yang lainnya. Di sini masih sama seperti yang awal, cuma di sini ada bagian oral cavity dan soft palate. Nah, di dekat tulisan oral cavity itu mungkin terdapat tonsil, terdapat tonsil pharyngeal, dan juga yang lainnya ada juga di bawah tonsil pharyngeal itu adalah auditory tube ataupun yang menghubung ke saluran pendengaran. Kemudian untuk sinus yang tadi disebutkan atau sinus paranalis ini terdapat ada 4 bagian, di mana yang pertama adalah sinus sphenoidalis terletak di bagian kranial hidung dalam korpus sphenoidalis ke rongga hidung bagian belakang. Kemudian yang kedua adalah sinus ethmoidalis terdapat dalam pars labyrinthus osis ethmoidalis. Yang ketiga adalah sinus frontalis yang terletak dalam infundibulum meatus nasi media. Dan yang keempat adalah sinus maxillaris yang terdapat pada dinding lateral hidung korpus maxillaris yang bermuara di hiatus maxillaris ke rongga hidung hiatus semilunaris media. Ini adalah gambar sinusnya ataupun rongga udara di bagian wajah. Yang paling depan ataupun yang atas adalah sinus frontalis. Kemudian ada juga yang kedua, yang besar juga adalah maxillaris sinus. Kemudian lanjut ke bagian faring. Nah, untuk faring ataupun tekak ataupun adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid yang letaknya di belakang laring atau laring faringeal. Kemudian ada juga orofaring, adalah bagian dari faring yang merupakan gabungan sistem respirasi dan juga pencernaan. Untuk faring sendiri, ini terbagi dari ada 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Yang selanjutnya adalah laring. Untuk laring ataupun tenggorokan, ya, bukan tenggorokan itu kurang lebih tenggorokan adalah terletak pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit, glandula tiroid, dan beberapa otot kecil, dan di depan laringofaring dan bagian atas esofagus. Kemudian ada juga bagian epiglotis. Epiglotis ini adalah kartilago yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Dan epiglotis ini melekat pada bagian belakang vertebra cartilago thyroideum, plica aripiglotica, kemudian ke belakang dari bagian samping epiglotis menuju cartilago arytenoid membentuk batas jalan masuk faring. Kemudian bagian plica vocalis atau 2 lembar membran mukosa tipis yang terletak di atas ligamentum vokal atau 2 pita fibrosa yang terenggang di antara bagian dalam cartilago tiroid di bagian depan dan cartilago arytenoid di bagian belakang. Kemudian ada juga bagian fonasi. Fonasi adalah suara yang dihasilkan oleh vibrasi plica vocalis selama ekspirasi, atau suara yang dihasilkan ini dimodifikasi ataupun dipengaruhi oleh gerakan palato umum, pipi, lidah, dan bibir, dan resonansi tertentu oleh sinus udara kranialis. Ini adalah
gambar faring dan juga laring ataupun saluran napas bagian atas yang lebih lengkapnya dari mulai naris sampai dengan ring. Di sini diawali dengan naris, kemudian ada konka yang terbagi 3, kemudian ada pharyngeal tonsil yang dimana nanti lanjut ke nasofaring, kemudian ke orofaring di mana di situ di bawahnya ada juga laryngofaring, kemudian yang terakhir adalah laring. Ini adalah saluran saluran napas bagian atas, di mana tadi yang sudah saya sebutkan, faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Ini adalah gambar faring yang lebih jelasnya, di mana gambar laring, mohon maaf, di mana laring ini terdiri dari 1 tulang dan juga 3 tulang rawan, atau gambarnya keluar nggak ya, Beh? Mohon maaf. Ini mah bronkus. Eka pakai yang mana, Kak? Ini pakai yang Eka, Bang. Oh, Soalnya terus. ada Eka yang diedit. Ya, betul. Nah, ada. Itu, Kak. Di share screen, Kak. Siap. Udah belum, Bang? Saya di Eka sih udah share screen, tapi ke bawah belum ya? Belum. Dari Eka, Kak. Ya, Eka udah share screen. Udah Di slideshow. slideshow sudah? Belum muncul, Kak. Oh, nggak muncul ya. Ya, tulisannya kici-kici banget. Tapi kalau kini muncul ya, Pak ya? Yang ininya muncul, cuman kayaknya belum slideshow. Slideshow-nya nggak bisa ya? Nah, coba Masih itu. udah Eka slideshow. Coba itu. Keluar nggak ya, Bang? Di sananya masih nggak slideshow ya, Bang? Oke. Kalau diperbesar, Coba sekali lagi di slideshow, Kak. Masih belum? nah, ini kok udah slideshow. Ini diperbesar rada kelihatan, Kak. Kalau diperbesar ini kelihatannya. Tapi tampilannya masih belum slideshow loh. Ini mah diperbesar. Kayak gini. Nah, gitu. Kalau gini ada nggak, Bu? Ada nggak, Bang? Mohon maaf. Udah. Stop. Lanjut. Ya. Lanjut, Sudah Kak. kelihatan gambarnya, Bang? Ya, lanjut. Izin melanjutkan. Ini izin melanjutkan yang tadi mengenai laring, gambar laring, di mana terdiri dari 4 bagian, 1 tulang dan juga 3 tulang rawan. Yang kuning adalah tulang hyoid, kemudian di bawahnya ada membran tiroid, dan juga yang ada juga tiroid kartilago tiroid, di mana kartilago tiroid ini tulang yang paling besar, dan juga di bawahnya yang menonjol atau laryngeal prominence, atau pada laki-laki itu disebut jakun. Kemudian paling bawah, di bawahnya lagi ada tulang cartilago cricoid, di mana ke tulang cricoid cartilago dan juga tiroid cartilago ini dihubungkan oleh ligamen cricoid. Dan juga di bawahnya ada bagian cartilago tracheal, di mana cartilago tracheal dan cricoid cartilago ini dihubungkan oleh cricotracheal ligamen.
Ini yang gambar A, kemudian yang gambar B-nya itu adalah gambar yang dari samping laring. Kemudian lanjut ke saluran napas bawah. Ini dimulai dari laring, kemudian lanjut ke trakea, kemudian lanjut ke bronchus, dan juga ke paru-paru, di mana ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di mana paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, yaitu adalah superior lobus, middle lobe, dan juga inferior lobus. Sementara yang kiri ada 2 lobus, yaitu adalah apex dan juga basa. Kemudian saya lanjutkan untuk mengenai tentang trakea atau batang tenggorokan. Ini adalah tabung fleksibel dengan panjang kira-kira kurang lebih 10 cm dengan lebar 2,5 cm, di mana trachea ini berasal dari cartilago cricoid ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium berakhir setinggi angulus ternalis atau sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima, dan di tempat ini bercabang menjadi 2 bronkus. Kemudian trachea ini tersusun atas 16 sampai 20 lingkaran ataupun cincin yang berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran di sebelah belakang trachea. Selain itu juga membuat beberapa jaringan otot. Ini adalah gambar bagian paru-paru atau saluran pernapasan bagian bawah. Kemudian ada bronkus dari trachea, kemudian ke bronkus primer, dilanjutkan ke bronkus sekunder, bronkus tersier, dan juga ada bronchiolus, dan yang terakhir adalah di alveoli. Bronchus itu sendiri adalah percabangan saluran napas dimulai dari trachea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri, atau percabangan trachea ini disebut dengan carina. Masing-masing bronkus terus bercabang sampai dengan 20-25 kali sebelum sampai ke alveoli. Sampai dengan percabangan bronkus terakhir sebelum bronchiolus, bronkus ini dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran napas tidak kolaps atau kempis sehingga aliran udara tetap lancar. Kemudian yang terakhir, yang paling bagian terakhir adalah alveoli. Bagian terakhir dari perjalanan udara ada di alveoli. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar kurang lebih 300 juta alveoli di kedua paru-paru dengan diameter masing-masing adalah 0,2 mm. Ini adalah jaringan kapiler alveoli, dan struktur alveoli ini terdiri dari 3. Ada sel epitel tipe 1, itu adalah tempat gas exchange. Kemudian ada juga sel epitel tipe 2, itu adalah penghasil surfaktan. Dan juga ada pore of Kohn, itu adalah tempat keluar masuk gas antar alveoli. Di sebelah kanan adalah gambar yang lebih jelasnya. Kemudian yang terakhir adalah paru-paru. Ini adalah paru-paru sistem pernapasan yang dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran napas beserta pembungkusnya yaitu pleura dan rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung dan juga dipisahkan oleh rongga perut yaitu diafragma. Ini adalah gambar paru-paru dengan bagian-bagiannya, yaitu yang kanan ada 3 lobus dan yang kiri ada 2 lobus. Ini paru-paru terdapat dalam rongga torak, di mana paru-paru ini memiliki apeks. Apeks paru ini meluas ke dalam leher kurang lebih sekitar 2,5 cm di atas klavikula. Kemudian permukaan costa vertebra menempel pada bagian dalam dinding dada, dan yang selanjutnya adalah permukaan mediastinal menempel pada perikardium dan jantung, dan juga basis terletak pada diafragma. Paru-paru ini dibungkus oleh pleura, di mana pleura ada yang menempel langsung, ada 2 jenis yaitu pleura visceral dan juga pleura parietal. Visceral ini adalah di mana pleura yang langsung menyambung ke paru-paru, sedangkan parietal adalah yang menempel pada dinding rongga dada bagian dalam.
Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan atau pengembangan paru-paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Ini adalah gambarnya di mana pleura parietal langsung berbatasan dengan rongga dada atau dinding dada. Di tengahnya ada cairan pleura dan juga kemudian baru ada pleura visceral. Kemudian rongga dada ini diperkuat oleh tulang yang berbentuk rangka dada terdiri dari kosta, sternum, dan juga vertebra torakal. Ini adalah gambar dada yang bagian depan, di mana ada sternum tulang, atau tulang dada, maaf, ada otot intercostalis externus, ada tulang iga, dan juga ada diafragma. Di sini terdapat otot-otot yang menempel pada rangka dada yang berfungsi penting sebagai otot pernapasan. Ya, ini ada intercostalis externus yang mengangkat masing-masing iga, kemudian sternocleidomastoid yang mengangkat sternum, scalenus yang mengangkat dua iga teratas, intercostalis internus yang menurunkan iga-iga, dan juga otot perut yang menarik iga ke bawah sekaligus membuat isi perut mendorong diafragma ke atas, dan juga ada otot dalam diafragma yang menurunkan diafragma. Ini adalah gambar otot-ototnya. Yang paling atas otot scalenus yang mengangkat tulang atas, kemudian ada otot sternocleidomastoid, otot intercostalis internus, dan juga diafragma. Otot diafragma ini disarapi oleh neuron pharyngeus, di mana otot diafragma ini merupakan 80% dari otot-otot pernapasan, dan juga otot-otot intercostalis merupakan 20% dari otot-otot pernapasan. Mungkin itu saja mengenai anatomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Yundra mengenai fisiologi. Bang, Baik. silakan. Terima kasih Eka. Abang, udah siap Bang? Ya, Oh iya, ini kebetulan tadi ada sedikit info, ada penambahan lagi untuk donatur door prize ya Kang Denny. Jadi jangan lupa silahkan mencatat untuk bertanya nanti, atau enggak nanti Kang Denny yang mau bertanya ya. Ya, ini yang door prize ini banyak yang menyusul ternyata hari ini. Nanti Ya. mungkin kita bisa simpan untuk pertemuan selanjutnya. Iya, Karena betul. yang hari ini juga sudah numpuk. Iya, betul. Iya, saya takutnya malah lebih banyak door prize dari peserta nih, Mbak nih. Tadi 2000. Bang Yun, sudah siap Bang Yun? Ntar nih. Iya, Oh, iya. baik. Lagi-lagi saya ingatkan. Tadi ya Mas Eka juga ini bagus banget ya presentasinya nih, lengkap banget dari mulai ujung nih, kafum nasal sampai ke alveoli, sampai ke otot, sampai ke nervus, semua dibahas. Kita tinggal menunggu fisiologinya saja dari Bang Yundra. Dan kok nggak bisa screen saya nih? Sudah tertampil kok Mbak, tinggal di slideshow Ya. coba. Slideshow-nya nggak aktif. Oh, slideshow-nya nggak aktif. Kalau enggak boleh dikirim ke saya Mbak. Jangan. Ya, sambil jangan. Oh, ya jangan. Allah. Enak aja lu. Kirim-kirim aja. Oke, kalau door prize itu ada lisensinya, itu. Denny, ada lisensi Denny. Oh iya, lisensi. Kalau door prize iya dikirim. Nah, itu. Iya, karena memang sistem pernapasan ini salah satu yang sering kali menjadi masalah keperawatan utama di ranah keperawatan intensif ya Mbak ini ya. Betul. Jadi perlu. Mau yang dari Eka Bang? Nah, dari Bang Eka. Esok itu coba enggak? Saya stop dulu. Di sininya kok nggak aktif ya? Ya, sambil menunggu Bang Yundra sama Mas Eka, bagaimana kalau kita ngapain, Den? Bagi-bagi door prize. Nah, gimana? Iya benar. Iya. Ayo, sok aku Kang Denny mau nanya apa mau apa? Tapi ini udah tayang nih. Iya. Double klik ya? Kang Eka, udah belum? Nah, siap. Siap. Ya.
Outdoor press dulu. Enggak, langsung aja Pak. silakan Bang. Abang Yundra dulu ya. Mangga Bang. Ya, kita lanjut ke fisiologi pernapasan. Kita lihat di gambar ini proses pernapasan, oksigen masuk, ya, terus masuk ke dalam paru-paru, diafragmanya mengecil, udara masuk ke paru. Kalau yang ini pas ekspirasi, diafragmanya mengembang, parunya mengecil, udara keluar. Slide. Slide-nya Kak. Mekanisme respirasi itu meliputi dari proses inspirasi dan ekspirasi, yaitu inspirasi adalah proses masuknya udara ke paru-paru. Ekspirasi proses keluarnya udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi relaksi otot-otot, tulang, rusuk, dan otot diafragma ya. Kita lihat ini dari gambarnya. Ya, lanjut Kak. Inspirasi mekanismenya ya, otot-otot dari interkostal berkontraksi, akibatnya tulang rusuk terangkat. Kontraksi otot interkostal diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Sehingga rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Akibatnya udara masuk ke paru-paru, itu inspirasi ya. Lanjut Kak. Next Kak. Ya. Kebalikannya kalau ekspirasi belum Kak. Mekanismenya adalah otot-otot interkostal berrelaksasi, akibatnya tulang rusuk turun. Relaksasi otot interkostal diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Akibat relaksasi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru ke lingkungan. Itu ekspirasi ya. Lanjut Kak. Ini kurva yang menunjukkan dari ukuran volume dalam kapasitas paru-paru ya. Kita lihat ini pada saat inspirasi itu sekitar 3.100 ml, 500, pada saat ekspirasi itu 1.200 dan menyisakan semuanya 1.200 ml ya. Ya, lanjut Kak. Pertukaran gas dan karbon dioksida. Di dalam alveoli, udara yang mengandung oksigen dipertukarkan ke dalam udara, sedangkan karbon dioksida di dalam darah dikeluarkan ke alveolus. Untuk peningkatan oksigen, alveolus memiliki oksigen yang lebih tinggi daripada oksigen di dalam darah. Oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi, melalui membran alveolus. Nanti kita lihat ya gambarnya ya. Di dalam darah, O2 itu sekitar 98% diikat oleh hemoglobin yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin HbO2. Selain diikat oleh Hb, sebagian kecil O2 larut dalam plasma, itu sekitar 2%. Setelah berada di dalam darah, oksigen kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Lanjut. Lanjut, Kak. Kak, lanjut, Kak. Kak.
Eka, Eka, Kang Eka sepertinya terhempas, Maaf kesulitan. tadi jaringannya tiba-tiba keluar, Jaringannya Bang. jelek ya, Kang. oh ya siap. Kirain si Dede nggak ganggu lagi. Sudah Belum Kak? Ya, Bisa kok sambil nggak? nunggu Bisa Kang kok nggak? Eka untuk Bisa kok nggak teman-teman bisa ya, Den? Bang Yundra. ini Ya, udah ada lagi, Bang. Kalau saya sendiri kok Udah nggak ada bisa. lagi, Bang. Kalau nggak bisa share screen ya, Bang Yundra pakai laptop, pakai handphone, Bang. pakai laptop Um, G1A11. apaan itu? Nama mereknya, Bu Eni. Atau ker di kamar pasien atau eta mah? Bukan, nama mereknya itu mah G1A11 mah. Sugan TG30 SPKI, Bang. Duh, ya. Guys, Insya Allah. masih Agustus ini belum September. Cok, Kang Eka lanjut, Kang. Slide. Lepas lagi. Ya itu yang saya, tapi nggak bisa di slideshow, Den. Nggak bisa slide. Oh. Den kerngusep, Den. Kernusel. Nggak si Denny, Denny HS. Oh, DHS. Eta meni sambil ngopi gitu si Om Denny HS euy. Ya, lanjut ya. Tadi yang Lanjut A Om. tadi Kak. Kak lihat dulu Kak yang A-nya Kak. Biar nyambung Kak. Nah, yang A tadi kan pengikatan oksigen ya. Kita lanjut Kak. Nah, pengeluarannya CO2. Ini terjadi di jaringan. Jaringan CO2 lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika O2 di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka CO2 di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika CO2 berada di dalam darah, sebagian besar, sekitar 70% CO2 akan diubah menjadi ion bikarbonat HCO3. 20% dari CO2 akan terikat oleh Hb pada eritrosit, sedangkan 10% CO2 lainnya larut dalam plasma. Di dalam darah, CO2 dibawa ke jantung, kemudian oleh jantung, CO2 dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, CO2 akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Ya, jadi nanti penjelasan yang ini kita lihat nanti pada saat lebih jelasnya lagi nanti pada saat analisa gas darah. Bagian siapa itu Om Den? Winnie. Nah, bagian Bu Winnie ya. Nanti mangga Bu Winnie itu dijelaskan lagi itu kenapa sampai seperti itu. Kita lihat nanti dengan hubungannya dengan nilai AGD ya dari analisa gas darah. Ya, lanjut Kang Eka. Lanjut. Ya, ini di gambarnya ya yang saya jelaskan tadi. Bagaimana oksigen dan CO2 itu bertukar dan berubah di dalam darah. Ya, lanjut. Ini yang dengan yang di jantung ya. Udara masuk ke dalam bronchiole, cepat ke dalam jantung, dalam pembuluh darah, dan ini keluar lagi. Ya lanjut Kak. Nah, ini sama kayak tadi ya, hampir sama yang kayak waktu yang di Kang Eka tadi jelaskan. Ini hanya pembagian di alveolinya. Jadi di sini tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lanjut Kang Eka. Pernapasan itu terdiri dari 4 proses. Pertama itu ventilasi, yaitu keluar masuknya udara karena adanya selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus.
Distribusi itu pembagian udara ke cabang-cabang bronkus. Tiga transportasi dan difusi, transportasi oksigen dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel. Kalau difusi oksigen dan CO2 antara darah dan alveoli. Pertukaran gas antara alveoli dan kapiler dipengaruhi oleh tekanan parsial O2 dan CO2 dalam atmosfer. Ini ya, ini dalam pengangkatan diagnosa keperawatan juga masuk ya. Ini apakah gangguannya di ventilasi, distribusi, transportasi atau difusi. Lanjutkan Eka. Fokus aliran darah yang membawa oksigen ke jaringan ya. Lanjutkan Eka. Nah, ini digambarkan dengan bagan ya, hampir sama aja tadi. Di paru-paru oksigen masuk dan difusi, oksigen masuk ke dalam kardiovaskuler di jantung kiri dan ditransportasi ke jaringan ya melalui proses difusi. Dan pada saat ekspirasi melukat dari jaringan melalui proses buffering di jantung kanan, keluar CO2 masuk ke paru-paru dan dibuang ke lingkungan. Ya. Jenis respirasi itu ada respirasi eksternal dan internal. Eksternal itu O2 dibawa dari udara luar sampai ke kapiler. Internal O2 dari kapiler sampai ke sel pada jaringan. Ya, lanjut. Nah, ini respirasi eksternalnya. Bagaimana ya saya menjelaskan bagiannya? Ini masuk yang eksternalnya. Ini darah O2 masuk ke paru-paru melalui pulmoner kapitalis. Ini yang keluarnya. Gitu. Ya lanjut aja Kak. Respirasi internal. Ini yang ke jaringan. Ya lanjut Kak. Next. Kita lanjut. Ventilasi udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru karena selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus oleh kerja mekanik otot pernapasan. Lanjut Kak. Ini difusi adalah stadium kedua proses respirasi, mencakup proses difusi gas-gas yang melintas membran antara alveolus dan kapiler yang tipis, itu tebalnya kurang lebih dari 0,5 mikrometer ya. Kekuatan pendorong untuk perpindahan ini adalah selisih tekanan parsial antara darah dan fase gas. Lanjut Kak. Transport oksigen dalam darah. Oksigen dapat ditransport dari paru-paru ke jaringan melalui dua jalan. Pertama, secara fisik, berlarut dalam plasma, atau secara kimia, berikatan dengan hemoglobin dan oksihemoglobin. Ikatan kimia hemoglobin dan hemoglobin ini bersifat reversible. Ya, lanjut. Transport karbon dioksida dalam darah. Transport CO2 dalam jaringan ke paru-paru melalui ada 3 cara. Pertama, secara fisik itu larut dalam plasma itu sekitar 10%, berikatan dengan gugus amino pada Hb dan sel darah merah itu sekitar 20%, ditransport sebagai
bikarbonat plasma 70%, dan karbon dioksida berikatan dengan air dan dengan reaksi seperti ini, CO2 ditambah H2O, 2H2CO3 sama dengan H plus ditambah HCO3 min. Lanjut, Kak. Secara garis besar, paru-paru memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Terdapat permukaan gas-gas, yaitu mengalirkan oksigen dari udara atmosfer ke darah vena dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari alveoli ke udara atmosfer. Kedua, menyaring bahan beracun dari sirkulasi tadi. Yang ketiga, sebagai reservoir darah. Keempat, sebagai fungsi utamanya adalah sebagai pertukaran gas-gas. Lanjut. Pusat pengaturan pernapasan adalah di medula oblongata dan pons. Respirasi normal itu sekitar 12-15 kali per menit. Pada kondisi tertentu, frekuensi respirasi dapat meningkat atau menurun bergantung dari kondisi. Yang menaikkan atau menurunkan kecepatan respirasi adalah di medula oblongata dan pons. Ya, ini gambarnya. Ya, lanjut, Kak. Kontrol pernapasan atau pernapasan diatur oleh neuron dan reseptor pada pons dan medula oblongata. Faktor utama pengaturan pernapasan adalah respon dari pusat kemoreseptor. Dalam pusat pernapasan terdapat tekanan parsial CO2 dan pH pada arteri, pada darah arteri ya. Lanjut, Kak. Ini yang tadi ya, secara gambarnya. Ini ada di reseptor selnya. Ini aja gambarnya aja tadi. Lanjut, Kak. Tambahkan sedikit untuk di refleks batuk dan bersin. Batuk merupakan refleks fisiologis kompleks yang melindungi paru dari trauma mekanik, kimia, dan suhu. Batuk juga merupakan mekanisme pertahanan paru yang alamiah untuk menjaga agar jalan nafas tetap bersih dan terbuka. Dengan jalan mencegah masuknya benda asing ke saluran nafas dan mengeluarkan benda asing atau sekret yang abnormal dari dalam saluran nafas. Batuk juga membantu melindungi paru dari aspirasi, yaitu masuknya benda asing dari saluran cerna atau saluran nafas bagian atas, mulai dari tenggorokan, trachea, bronkus, bronkioli, sampai ke jaringan paru. Ya, ini proses batuk adalah rangsangan pada medula oblongata. Sekitar 2,5 liter udara diinspirasikan dan ke epiglotis dan pita suara menutup rapat udara dalam paru, sehingga otot paru berkontraksi kuat mendorong diafragma, pita suara, dan epiglotis tiba-tiba terbuka lebar sehingga udara yang tertekan dalam paru keluar dengan cepat, membawa benda asing yang terdapat pada jalan nafas itu keluar. Ya, lanjut. Refleks bersin sangat mirip dengan refleks batuk, kecuali bahwa refleks ini berlangsung pada saluran hidung, ya, bukan pada saluran napas bagian bawah. Rangsangan yang menimbulkan refleks bersin adalah iritasi dalam saluran hidung. Impuls aferen berjalan dalam nafas kelima menuju medula di mana refleks ini dicetuskan. Terjadi serangkaian reaksi yang mirip dengan refleks batuk, tapi umpula ditekan sehingga sejumlah besar udara dengan cepat melalui hidung. Dengan demikian membantu membersihkan saluran hidung dan dari benda asing. Ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kang Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Yundra, Kang Eka juga hatur nuhun telah memaparkan bagian yang sangat penting dalam sistem
pernapasan begitu ya, dan ini tentu saja berhubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Betul ya, Mbak Eni? Mbak Eni apa Teh Eni sih enaknya? Mbak Eni ya? Kakak. Atau kakak anjir. Oh ya Allah, astagfirullah. Baik, ya. Terima kasih Bang Yundra. Ini sudah dijelaskan tentang fisiologi sistem respirasi ya. Bagaimana mekanisme respirasi itu terjadi sampai batuknya, sampai bersinnya. Itu ya Kang Denny. Iya, dan ini Lagi, sudah ada 2 buah pertanyaan. Otomatis berarti 2 ada buah yang door prize bertanya. kita keluarkan nih Mbak Eni ya. Iya, siap. Iya, yang pertama ini dari Kang Budi, biar langsung berhubungan dengan yang terakhir dijelasin sama Kang Yundra ya. Apa bedanya antara transportasi dan perkusi? Dan faktor apa saja yang mempengaruhi dari kedua mekanisme tersebut ya, perkusi dan transportasi? Kang Yundra, mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Tadi sebetulnya sudah dijelaskan dengan lengkap ya, bahwa proses ventilasi itu mulai dari ventilasi, masuknya udara ke dalam paru-paru, kemudian selanjutnya ada difusi, proses pertukaran gas antara CO2 dan karbon dioksida, kemudian setelah masuk oksigen ke pembuluh darah kemudian diedarkan atau transportasi ke seluruh tubuh, lalu setelah beredar ke seluruh tubuh, antar sel akan dilakukan yang namanya perkusi. Nah ini Kang Yundra barangkali mau dijelaskan ulang pertanyaan dari Kang Budi yang barusan. Apa bedanya antara transportasi dan perkusi dan faktor apa saja yang mempengaruhi dari perkusi serta transportasi tersebut? Kang Budi belum dapat jawaban tetapi door prize sudah dapat. Mbak Eni, kita sudah mengeluarkan 2 buah door prize ya Mbak Eni. Jadi ada 4 lagi. Ada 4 lagi door prize yang sudah menunggu. Kalau boleh saya ulangi pertanyaannya dari Mas Budi, perbedaan transportasi dan perfusi. Perfusi maksudnya difusi ya? Soalnya tadi Bang Yundra adanya cuma 4 proses ini. Coba disimak lagi materinya. Ventilasi, distribusi, transportasi, dan difusi. Betul nggak sih Bang? Boleh dibantu jawab Bang Yundra atau mau ditanya, mau dicatat dulu, Abang dan Eka mencari jawaban terbaik, nanti kita bahas lagi. Kita yang pertanyaan selanjutnya dulu deh, Kang Denny, dari Abdul ya. Dari Kang Abdul. Nah ini pada kondisi pasien sesak, pasien menggunakan otot-otot bantu napas ya, atau otot tambahan. Nah otot-otot apa aja yang terlibat di dalam penggunaan otot-otot bantu napas tersebut ya, dan berapa lama pasien dapat mentolerir penggunaan otot bantu pernapasan tersebut. Ya, 2 aja dulu ya, nanti selanjutnya akan dibahas pertanyaan dari Kang Wahyu, nih ada dari Kang Teh Retno. Ada Wahyu bertanya. Kang Eka atau Kang Yundra? Oh, yang mana dulu ya? Boleh, yang mana dulu? Yang ini dulu, yang Kang Budi tadi. Kang Budi, apa bedanya transportasi dan perfusi dan perfusi yang mana ya? Kang Budi? Bisa tolong dijelaskan perfusi yang mana ya? Saya udah jelaskan, mungkin saya dari maksudnya tadi itu difusi, bolak-balik Bang. ke perfusi itu sebelah mana gitu. Mohon maaf Bang, tadi yang perfusi itu yang di mekanisme ventilasi, mekanisme pernapasan kan ada 4 menurut Abang ya Bang ya. Yang satu adalah boleh di-share screen, ventilasi, boleh di-share screen. Kang Eka kedua tolong di-share adalah screen lagi Kang Eka. difusi, ketiga adalah transportasi difusi, keempat adalah perfusi. Oh, ada yang keempatnya ya? Di Abang ada yang keempatnya, makanya saya bertanya maksudnya biar lebih jelas gitu Bang. Nah, siap. Silahkan Abang. Mohon maaf, walaupun Abang menjawab, tidak dapat door prize ya Bang. Mungkin kewajibannya Mbaknya. Ya, jadi malah Budi. Door prize tadi udah dikirim ke Om Denny. Nah, ini mungkin ya. Yang ini Bang.
Ya. Kalau transportasi itu ada Saya tadi motok kok nggak ada nomor transport O2 empatnya dan ya. CO2 itu telat tadi ya ini. Oh, iya iya siap. Transport O2 dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh ke dalam ke tubuh dan ke sel. Kalau difusi itulah difusi O2 dan CO2 antara darah dan alveoli. Kalau perfusi adalah aliran darah yang membawa oksigen itu ke jaringan. Terus maksudnya Kang Budi gimana ya? Kang Budi gimana Kang? Sudah? Gini Bang, maksudnya kan itu hampir transportasi dan perfusi hampir sama ya penjelasannya. Maksudnya yang lebih jelasnya apa sih yang ditekankan dari transportasi dan apa yang ditekankan dari perfusi, karena kan kalau aliran darah berarti semuanya juga dengan aliran darah Bang, yang ini dalam cairan dan tubuh, sama yang transportasi juga gitu maksudnya. Ya, kalau Nah yang mempengaruhi antara dua ini apa sih bedanya? Maksudnya kan kalau yang setahu saya memang adanya cuma 3, kalau setahu saya. Mungkin ini kan ilmu yang bagus bahwa ada satu lagi perfusi. Nah makanya saya pengen nanya kenapa ada satu lagi, apakah memang itu ilmu yang baru atau memang terus ada itu yang lebih hanya baru? menyebabkan aliran darah yang membawa oksigennya ke jaringan. Kalau transportasi dan difusi prosesnya itu bisa dari udara dari luar, dari paru ke jaringan, dan dari CO2 baliknya dari CO2 dari jaringan ke paru dan akan dikeluarkan. Iya, Kang Yundra. Kang Budi gimana? Maksud Kang Yundra mungkin begini, Kang Budi. Oksigen setelah diikat oleh hemoglobin itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Artinya mungkin salah satu yang kemudian berpengaruh dalam hal ini adalah hemoglobin yang juga berfungsi untuk tadi ya mengedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah diedarkan ke seluruh tubuh itu nanti ini akan masukkan dalam tingkat seluler untuk metabolisme. Nah, di situ baru yang dinamakan dengan perfusi. Jadi pertukaran oksigen dengan CO2 di tingkat jaringan yang lebih kecil, bukan di paru-paru nih, di tingkat jaringan di seluruh tubuh yang kemudian bertukar itu perfusi. Kalau transportasi itu diedarkan ke seluruh tubuh, kalau perfusi setelah diedarkan itu akan bertukar dengan sel. Begitu. Kalau yang difusi mah tadi pertukaran oksigen di paru-paru, CO2 dan oksigen. Kalau yang perfusi ini tingkat jaringan untuk metabolisme, gitu kan. Begitu ya Kang Yudra ya? Yang di alveoli itu yang perfusinya. Iya. Jadi ke jaringannya lebih kecil. Faktor yang mempengaruhi apa aja Bang? Yang dari transportasi di difusi itu. Ini dipengaruhi oleh tekanan parsial dari oksigen dan karbon dioksida dalam atmosfer. Ya kan Budi? Dari tekanan TO2 dan TCO2 kalau di AGD. Halo Kang Budi. Iya Kang. Yang perfusi apa Kang? Yang mempengaruhi faktornya kan? Kalau misalkan transportasi hanya CO2-nya aja, berarti kan itu kan proses tekanan parsial dari oksigen dan CO2 kalau di transportasi dan difusi. Kalau di perfusi apa Bang? Faktornya? Apa ya? Yang menghalangi pertukaran CO2 seperti ikatan dengan CO, Kang Budi, biasanya kadang ada salah satu kondisi yang menghalangi pertukaran antara oksigen dan CO2 seperti dalam kondisi keracunan sianida, itu kan perfusinya terganggu. Di mana oksigen itu nggak bisa bertukar dengan CO2. Mungkin itu salah satunya, Kang. Oh, ya takutnya saya kan kalau yang namanya perfusi setahu saya memang berhubungan erat dengan kardiovaskuler Kang Den.
Takutnya perfusi di sini mungkin berhubungan dengan tekanan darah. Apakah memang perfusi ini dengan tekanan darah, transportasi itu dengan darahnya itu sendiri, atau memang seperti itu? Makanya saya bertanya. Kasih Kang Den sama Kang Yundra. Ya, nuhun Kang Budi, Kang Yundra juga nuhun. Kang Budi nanti sudah dapat door prize. Tadi juga ada Kang Abdul sudah dapat door prize sama Ibu Nolis. Satu lagi, oh ya, yang Kang Abdul belum dijawab, Kang Eka, ini mungkin berhubungan dengan anatomi paru-paru ya, anatomi sistem pernapasan. Pada pasien dengan kondisi sesak, pasien menggunakan otot-otot tambahan. Apa saja otot-otot tambahan pernapasan itu dan berapa lama pasien dapat mentolerir penggunaan otot bantuan tambahan pernapasan tersebut? Izin menjawab, Pak. Mangga. Untuk otot tambahan apa aja yang atau penggunaan otot tambahannya itu adalah sternocleidomastoid. Yang paling bisa dilihat adalah otot sternocleidomastoid. Dan untuk berapa lamanya pasien dapat menerima penggunaan otot bantuan tambah pernapasan itu, saya belum menentukan secara pastinya berapa lama waktunya sampai otot atau toleransi penggunaan otot bantuan tambahan tersebut. Yang jelas secara fisiologisnya adalah sampai dengan energi yang digunakan untuk otot-otot tersebut atau ATP tersebut habis, baru otot tersebut tidak akan bisa bekerja kembali. Itu mungkin Pak jawaban dari saya. Ya, baik Kang Eka. Mungkin jadi gini ya, apa sih namanya, otot yang dipergunakan oleh pasien lah ya. Iya betul. Ketika dia mengalami sesak, itu kan biasanya ototnya tadi sternocleidomastoid ya, Kang Eka, betul. Nah, itu berapa lama dia bisa menggunakan ototnya itu untuk sampai dia ibaratnya capek gitu ya, Kang Eka ya. Nah, kalau berapa lama sepertinya tergantung juga dari mana dia onsetnya. Mulainya dari mana gitu. Kan ada juga yang pasien mungkin dia sudah restriksi, dia udah biasa gitu, pasien PPOK apa-apa gitu ya. Dia udah biasa menggunakan otot-otot itu. Mungkin Jadi mungkin tergantung kepada orangnya ya, tergantung kepada pasiennya gitu. Betul. Kalau misalnya misalnya atlet gitu udah terbiasa, mungkin beda lagi. Ya, betul. Kalau pasiennya memang udah sakit paru yang menahun, sebentar aja mungkin dia udah lelah. Betul sekali itu. Jadi tidak bisa dijadiin patokan misalnya, Dok, Ya, ini bisa dia kita sudah menit. menggunakan otot sternocleidomastoidnya selama setengah jam, hayu intubasi. Ya. Sepertinya tidak bisa ya, begitu ya, Bang? Mungkin tetap juga harus menggunakan, misalnya dari dokternya bisa menggunakan obat masker relaksan, tetap aja mungkin dia memang udah terbiasa, bisa aja masih bisa bertahan. Betul, jadi tergantung respon pasiennya ya, Bang ya. Ya, setuju ya, deal ya. Terus untuk yang tadi Mana Mas Kang Rudi, Abdul? Abdul ya belum ditanya Kang Abdul. Termusep. Oh, iya, terima kasih. Oh iya. Hatur nuhun. Izin ke belakang dulu nih, Oh gitu. Mangga. Ke belakang mana dulu? Kan sholat. Oh iya, mangga. Makan Terus siangnya ini yang untuk Kang Budi boleh nambahin ya. Jadi tadi apa sih perbedaan transportasi dan perfusi? Kalau transportasi dan difusi itu, nah ya, kalau transportasi dan difusi itu kan terjadinya di alveoli ya Bang. Nah, berarti ketika perfusi itu kan terjadi perfusi itu kan dari si alveoli menuju ke jaringan gitu kan Bang? Nah, sekarang faktor apa aja yang mempengaruhi perfusi? Tentu saja faktor-faktor di jaringan tersebut gitu kan. Kalau misalnya yang ke paru-paru terhalang mungkin karena dia ada atelektasi si bagian paru-paru. Kalau mungkin aliran perfusi ke otak, ke serebralnya berkurang ya mungkin dia ada PPIK. Atau mungkin perfusi ke apa sih namanya kaki dan tangan ya mungkin karena dia ada tirah baring lama. Jadi bisa saja terjadi nggak nyampe gitu ke perfusinya gitu loh Bang. Betul nggak Bang? Iya Mbak ini. Ya, mungkin mudah-mudahan betul ya. Ada pertanyaan lain Kang Denny?
buat Eka dan Ini Bang Yundra. sudah sebetulnya waktunya sudah mepet Iya, sekali iya, ya, betul. udah 1 jam lebih. Ya. Tapi memang ini beberapa pertanyaan sudah masuk. Berapa lagi nih? Ada satu, dua, kurang lebih 2 lagi Boleh belum izin dijawab. nggak Kang Denny membacakan ini komen dari Wahyu? Oke. Ini saya Bentar, sama Kang pertanyaannya. Yundra dulu. Kang Yundra sama Kang Eka, karena memang Iya. ini lagi dinas ya. Ya. Kalau misalkan masih mempunyai waktu untuk Lanjut aja, lanjut aja. Ya. Nih, Siap. ada 2 pertanyaan lagi Kang Yundra. Lanjut. Yang mana ya? Punya Mas Wahyu dulu deh kayaknya Wahyu. ini. Kalau lanjut. Apa nih ini dulu deh, mantap buat duet presentan narasumber atas penjelasannya yang sangat lengkap. Nah, pertanyaannya mohon dijelaskan alasan fisiologis di balik intervensi tindakan prone position. Kemarin kan lagi booming tuh ya, Bang. Prone position. Boleh dikasih. Hah? Ya, Bang? Pertanyaan siapa itu, Teh? Pertanyaan siapa? Mas Wahyu ini. Pertanyaan Mas Wahyu. Mas Wahyu, ya. Bisa minta tolong jelaskan dulu nggak position itu seperti apa dan apa yang terpengaruh di dalam proses dari respirasi, Mas Wahyu? Mas Wahyu. Lagi sholat. Iya, nuhun kedua presenter yang mantap ini. Ya gini kan kita kemarin sempat booming ya dengan tindakan prone position. Pasien nanti ditangkupkan gitu, walaupun prone position tidak hanya nangkupkan pasien gitu ya. Ada rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum pasien benar-benar melaksanakan prone. Nah, pertimbangannya apa gitu ketika dilakukan prone position sama posisi dorsal itu apa pertimbangan fisiologisnya di balik itu gitu ketika pasien-pasien dilakukan prone position difusinya menjadi lebih baik gitu dibanding posisi yang konservatif gitu. Kalau prone position itu kan pada saat pasiennya yang COVID ya. Ya Kang Wahyu. Iya, Bang. Ya Bang, yang gangguan difusi kayaknya bagus untuk prone position. Ya, jadi proses dari gravitasi aja ya. Jadi pada saat di prone pasiennya ditelungkupkan. Jadi kan kemungkinan di pasien itu banyak sekret, banyak cairan, jadinya pada saat proses inspirasi dan ekspirasi dianya bisa lebih mengembang parunya, bisa mengisi ke parunya gitu. Gimana? Ada yang lain nggak? Ada yang bantu? Mungkin. Boleh menambahkan sedikit Mbak Eni? Boleh. Siapa ini teh ya? Pipit, mangga. Kalau posisi, kalau nggak salah gitu ya, posisi fronte kan ditengkurepin. Ya. Jadi kalau secara rasionalisasi teh si alveolusnya itu lebih mengembang gitu karena si cairan kan keluar. Jadi kan difusi terjadi di alveolus, pertukaran teh kan terjadi di alveolus. Jadi kalau di posisi pronasi itu si alveolusnya lebih mengembang dan cairan itu keluar. Mungkin itu Bang tambahannya. Ya gitu maksudnya. Ya, terima kasih. Teh Pipit sama Kang Yura tadi sudah menjelaskan memang ini berhubungan dengan gravitasi juga yang tadi memungkinkan untuk mobilisasi cairan, selain itu juga menambah pengembangan alveolis begitu ya dari Teh Pipit. Selanjutnya Kang Yundra, Kang Wahyu gimana Kang Wahyu? Belum. Kang Wahyu gimana? Hatur nuhun Bu Haja Pipit, Pak Haja Yundra atas penjelasan. Pak Haji Yundra, Pak Haja. Pak Haji punten atuh. Gara-gara nangkuban gitu ya. Ditarik di door prize nah. Mau dapat. Nuhun Bang, nuhun. Sudah ada Kang Wahyu yang dapat door prize, Mbak Eni, terus kemudian Kang Budi, Kang Abdul sama Bu Nulis 4. Ada 2 door prize lagi dari siapa? Buat siapa?
tadi pertanyaan selanjutnya ada lagi nggak? Oh, Teh Retno. Pertanyaan dari Teh Retno ya. Bolehlah kagok lahnya Teh Retno. Iya, Ya. Kop lanjut lah. Siap, lanjut Bang. Bisa nggak bisa tidur Mbak Retno? Iya, nanti dia nggak bisa. Ini mengapa sebelum ekstubasi pasien harus ada refleks batuk dulu gitu ya? Ya, sip. Gitu ya. Bang. Ya. Jadi pasiennya harus ada refleks batuk dulu. Jadi nanti dia pada saat sudah diekstubasi, kalau misalnya ada sekret yang masih tertinggal di dalam parunya, pasiennya bisa mengeluarkan dahaknya. Tapi kalau masih belum, itu untuk diekstubasi cenderung lebih susah ya. Untuk nantinya kita untuk mengeluarkan sekretnya kalau dia tidak batuk. Kalau pada saat ada ETT kan kita bisa suction. Ya. Ya, jadi berhubungan dengan bersihan jalan napas nantinya ya, Bang Yundra ya. 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 Menambahkan. Ya. Oh, ditambahkan Bang Eka, mangga. Untuk apeks paru itu sendiri kan bagian tertinggi dari paru-paru, dan memang apeks paru itu secara teorinya adalah bagian paru-paru yang mempunyai kadar oksigenasi lebih tinggi dibanding yang lainnya. Itu Bu. Oh, yang anatominya ya, Kang ya? Ya, okay. Karena ada dua pertanyaan itu ya. Ya, betul-betul. Yang anatomi sudah dijawab, kemudian yang fisiologi batuk juga terkait dengan ekstubasi sudah dijawab. Teh Retno bagaimana? Sudah dipuaskankah oleh dua orang laki-laki ini? Allahu Akbar. Hatur nuhun. Cuman kalau misalnya bahasana. Ya gimana Mbak Retno? Teh Retno gimana Teh Retno? Putus-putus Teh Retno? Kalau misalnya tadi kan harus ada refleks dia mengeluarkan dahak. Kalau misalnya pasiennya belum ada refleks batuk terus nih, sampai berapa lama dia harus yang bisa dipasang ETT itu sampai berapa lama? Atau sampai jarak berapa lama dia misalnya ya udah TC aja gitu menurut dokter gitu. Ya. Kalau misalnya refleks batuknya tidak ada atau kurang atau tidak ada sama sekali, mungkin kita masih dipertimbangkan untuk dilakukan ekstubasi. Mungkin hanya ditepis dulu atau ventilatornya hanya CPAP aja dulu. Jadi lanjut ke ventilator ya. Iya, iya. Punten. Jadi jangan khawatir. Ini nanti Bang. juga di materi selanjutnya ya. Iya. Nah, jadi ventilatornya masih tetap dulu atau dia hanya pakai tepis aja dulu sampai dianya ada refleks batuk. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali, ya pertimbangannya tracheostomi. Ya, terima kasih Bang Yundra penjelasannya. Memang saling berhubungan ya, anatomi, fisiologi, sistem pernapasan dengan nanti yang Nah, ini juga kayaknya jadi bahan ini ya, Kang Denny. Ini proses winning ventilator mungkin nanti bisa. Ada. Ini nanti menyatu di materi yang terakhir sama Teh Intan. Jadi di CPAP itu ya? Ya, di PS dan CPAP sekaligus dengan proses winning. Ya, Teh Intan. Teh Intan ada nggak? Ada di sebelah saya ini. Jadi ini nanti mohon diingatkan lagi ya Teh Retno untuk proses winning nanti di sesinya Teh Intan biar lebih jelas nanti. Terima kasih Teh Retno. Teh Retno, door prize jangan lupa menghubungi Teh Eni ya. Nuhun. Oke, ini masih ada Kak? Jangan jauh-jauh, Satu pertanyaan lagi dilelang. Ada lagi? Mau izin nanya Teh Gilang. Satu terakhir ya. Ya, Kang Punten, Gilang masih bingung. Kalau misalnya pasien di sini kan ada yang di tracheostomi, ada beberapa pasien yang pas baru datang langsung di indikasi pasang TC, dan ada pasien yang lama. Itu indikasinya apa, Kang? Saat awal datang sama yang udah beberapa hari di sini. Terus untuk pemilihan PDT dan akan di TC-nya itu indikasinya apa ya Kang ya? Kan PDT oleh anestesi, tracheostomi kan oleh THT yang masangnya. Masih belum ngerti selama di sini, hatur punten. Baik, hatur nuhun Teh Gilang. Pertanyaannya memang tidak berhubungan langsung dengan materi Kang Yundra sama Kang Eka. Makanya mungkin boleh siapa aja ini menjawab. Ada akak-akak senior sama teteh-teteh senior. Teh Gilang. Mangga Kang Yundra mau jawab? Jadi kalau misalnya pasiennya baru datang, terus ini kemungkinan bakal di tracheostomi, itu lihat dari penyakitnya lagi. Ya, prognosanya mungkin ya Bang. Ya dari penyakitnya, misalnya dia penyakit dengan
neurologis, jadi ini kan kemungkinan untuk refleks batuknya kan nanti akan susah. Mau ditunggu sampai kapan ini teh mau di ATT terus. Jadi lebih cepat, lebih baik biar tidak infeksi, pasiennya langsung diwacanakan untuk tracheostomi gitu. Pemilihan untuk tracheostomi atau PDT itu nah, secara lengkapnya saya kurang paham juga ya, mungkin apa nggak ada velo ya, mungkin bisa itu ada target dari velo untuk dari PDT, atau kalau misalnya di tracheostomi itu untuk follow up di ruangannya itu lebih bisa berkelanjutan nantinya. Rasanya kalau misalnya PDT kemungkinan untuk perawatan lanjutnya di tracheostominya di ruangannya nanti bakal nggak nyambung, tapi kalau di tracheostomi nanti di ruangannya akan dipegang oleh THT untuk perawatan TC-nya. Mungkin gitu aja. Mungkin ada yang bisa nambahkan, silakan. Betul, Kang. Terima kasih, Bang. Saya nambahin lagi nggak? Silakan. Bismillah, izin menambahkan. Silakan, Teh. Tadi ya indikasi untuk tracheostomi, ada yang langsung dilakukan tracheostomi dan ada yang pertimbangannya beberapa hari dulu dilakukan tracheostomi. Mungkin yang Ai tahu gitu ya, untuk tindakan yang langsung tracheostomi, misalkan biasanya pasien yang ya gagal napas, kemudian perlu cepat gitu ya, perlu cepat penanganannya, sedangkan untuk dilakukan tracheostomi itu diperlukan peralatan dan persiapan yang lama, sedangkan pasiennya itu mengalami gagal napas yang perlu tindakan cepat gitu kan ya, seperti yang ada trauma gitu, ada massa gitu kan, ataupun ada trauma di area lehernya gitu kan ya, di cervicalnya. Kemudian pertimbangan dilakukan tracheostomi, biasanya pertimbangannya yaitu pasien yang lama untuk nggak bisa di-weaning gitu ya, segera diekstubasi. Biasanya dengan pertimbangan 5 hari atau 7 hari, ternyata pasiennya belum ada refleks batuk, kemudian kesadarannya juga belum bagus gitu kan ya, GCS-nya. Kemudian tanda-tanda vital juga masih tidak stabil. Kemungkinan pasiennya dirawat lama gitu kan ya. Maka dipertimbangkan untuk mencegah infeksi kan ya, kalau lewat ETT kan itu alat non-invasif atau alat dari luar itu langsung sampai ke trachea gitu kan ya, lebih potensial untuk terjadinya infeksi itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tracheostomi. Maka di pertimbangannya dilakukan untuk dilakukan tracheostomi, yaitu untuk menghindari infeksi ya, infeksi melalui yaitu ya alat gitu kan, adanya masuk alat. Itu kemudian antara perbedaan dilakukan PDT dengan tracheostomi yang Ai tahu itu, kalau PDT itu lebih sederhana ya, yaitu dengan melakukan dilatasi ya, percutaneous dilatasi trachea gitu kan, lebih dan katanya lebih ekonomis juga gitu kan untuk dilakukan PDT ini. Kemudian proses kesembuhannya juga lebih cepat gitu kan untuk lubang yang bekas tracheostominya tadi, untuk recovery-nya lagi gitu kan, untuk pemulihan, untuk menutup kembali. Jadi tidak diharapkannya yaitu ya lebih sedikit melakukan
luka gitu kan ya, ke jaringannya seperti itu. Sedangkan untuk tracheostomi tadi diperlukan persiapan, kemudian ya diharapkan dengan PDT itu untuk perdarahan juga lebih kecil gitu kan ya, seperti itu. Itu sih yang bisa ditambahkan. Atur nuhun Teh Ai tambahannya. Ini di kolom chat ada Teh Is ya, izin menambahkan mangga Teh Is. Izin menambahkan katanya, ini saya bacakan saja ya, yang mungkin untuk yang tadi pertanyaannya siapa tadi ya, yang prone position tuh Wahyu ya. Jadi kata TIIS, prone posisi itu untuk memberikan kesempatan pada keseluruhan bagian paru dalam mendukung optimalisasi ventilasi, difusi, dan transportasi dengan membuat tekanan intrapleura, tekanan transpulmonal, dan inflasi paru lebih homogen, terutama di bagian dorsal, toraks, atau di bagian posterior. Begitu katanya ya Kang Wahyu, di mana Kang Wahyunya? Terima kasih Bu Iis yang sudah menambahkan. Terus ada lagi pertanyaan, udah kayaknya ya Kang Denny? Iya, ada link absen. Kalau Bu Iis mau ikut apa? Mau ikut apa namanya ini? Oh, ikut menambahkan verbal gitu, bukan lewat chat gitu maksudnya. Silakan Bu Iis. Cukup Teh, ini cukup hatur nuhun, cukup. Punten biasa on cam ya. Ya, siap Bu Iis. Terima kasih. Sayang sekali tidak bisa on cam ya. Ini ya, Teh ini rame banget. Ya, ini saya sampai haredang ini membacakan pertanyaannya yang sangat-sangat spesifik dan mendalam tentang sistem respirasi. Nggak kebayang nanti tentang kalau ventilator ya. Oh, iya, belum lagi doorpass, belum lagi, waktunya luar biasa. Ya, dan siap, sebetulnya waktu masih 1 jam, tetapi karena pertanyaan pertanyaan juga sudah habis, bagaimana kalau kita mengisi link absen dulu. Link absensi. Link absensi. Ya. Link absensi sudah ada di kolom chat. Mangga Bapak Ibu yang belum melakukan absensi, langsung aja klik linknya, terus isi presensinya ya. Ya. Ya, Teh ini kalau misalkan sudah tidak ada, mari kita tutup saja ya. Walaupun kita hanya melalui bertemu melalui Zoom online, mudah-mudahan ini tidak mengurangi manfaat dan tujuan yang ingin kita capai. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Akhirul kata kita tutup Mbak Eni. Terima kasih juga ini Kang Denny kepada Bu Lilis dan Bu Iis yang sudah hadir di sini. Dan juga teman-teman semua yang sudah ada, ini 2.000 orang ya. 2.000 orang. Sampai ketemu lagi sesi selanjutnya. Dan jangan lupa sekali lagi diingatkan untuk teman-teman yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi dalam bentuk door prize dalam pertemuan selanjutnya, silakan menghubungi saya. Lagi-lagi kalau Jiji bertemu dengan saya boleh sama Mbak Eni. Nanti kalau sama saya enggak, nanti boleh sama Mbak Eni. Lanjut stand up ini mah Kang Denny mah. Kang Denny. Kang Denny nanti untuk presenter Kang Eka sama Bang Yundra Teis kasih coklat ya biar semangat. Alhamdulillah. Tapi kabarnya Eka nggak makan coklat Bu Iis. Iya, kalau untuk ini Mbak Eni sama Kak Denny nggak ada. Nanti Sama saya juga nggak makan coklat deh. Mentahnya cenah teh. Atur nuhun Teh. Ya, terima kasih ya presentasi yang luar biasa, bagus sekali untuk semua teman-teman. Iya, terima kasih. Baik, silakan Kang Denny diakhiri saja. Iya, tadi sudah diakhiri sebetulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya teman-teman, Teh Ibu Lilis, kemudian ada Teh Ani juga ya. Kemudian teman-teman semuanya yang di sini sudah meluangkan waktunya, kemudian juga terutama untuk para pemateri yang bersedia begitu ya, ini juga luar biasa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.